Kisah ini berawal dari pertemuanku dengan Pak Sugeng. Dia adalah tetanggaku, teman baik si bapakku. Dia dikenal sebagai tukang mabuk, tukang berkelahi, tapi dermawan dengan orang sekitarnya. Dan dia juga sopan pada orang tua. Intinya dia seorang preman yang begitu baik. Suatu malam aku ke rumahnya, mau tanya seputar barang antik atau cerita mistis. Maklum, aku sedang memanjakan hobi menulisku di sebuah media. Apalagi menurutku di kota Banyuwangi ini masih sangat kental dengan kepercayaan-kepercayaan mistisnya. Sayang, bila aku yang terlahir di sana tak banyak tahu mengenai hal itu. Maka malam itu ditemani adik sepupuku yang baru kelas 4 SD, aku jalan ke rumahnya. Dua buah gapura berlumut berdiri di depan rumahnya. Pohon kelengkeng besar berada tepat di belakang gapura. Besar sekali. Andaikan tak ada lampu, jelas rumahnya begitu mirip dengan kuburan. Kali pertama memasuki pekarangan itu, rasanya sangat singlu, seperti berada di tempat lain. Hening, angin, dingin seperti jadi satu. Hawa itu tertiup di leher, seperti ada yang mengendus-endus tengkukku. Aku merapatkan jaket, sedikit merinding. Sepupuku mencengkram erat lenganku, merem dan sangat ketakutan. Badannya sedikit kaku dan berat, seperti mengajakku mengurungkan niat dan segera kembali saja ke rumah. Gak apa-apa Le, tenang aja, ini kan rumah temennya Pak D. Orangnya baik kok, ujarku sambil terus mengajaknya berjalan. Tibalah aku di depan pintu rumahnya yang terbuka. Orang paruh baya sedang duduk membaca koran, memakai kaos putih kumal, sarung kotak-kotak dan berkacamata. Aku mulai menceritakan maksud kedatanganku, bertanya mengenai koleksi barang-barang antik yang mayoritas barang antik miliknya punya cerita gaib yang begitu menarik. Mulai dari keris yang harus rutin dimandikan, piring keraton, sampai jenglot pantai selatan. Tahu kan jenglot? Itu adalah sebuah benda gaib yang mirip manusia. Bedanya ukurannya lebih kecil, bisa seukuran boneka Barbie. Tapi jangan salah, bentuknya tidak sebagus manusia. Dia berambut panjang, kadang sampai kaki, kadang bertaring, berkulit keriput seperti kayu. Konon, jenglot adalah manusia yang berguru. Entah ajaran apa, menganut sebuah perjanjian dengan makhluk dari alam lain. Mereka cari ilmu, sukses memiliki kelebihan, tapi dengan konsekuensi mayatnya tak diterima di bumi dan selamanya tak akan hancur. Dengar-dengar, tim forensik dari salah satu perguruan tinggi negeri memang pernah melakukan pemeriksaan luar pada jenglot yang ditemukan. Jenglot ini ber-DNA sama dengan manusia. Bentuknya mirip manusia, hanya saja dia tidak bertulang belakang dan tubuhnya sangat kecil. Yang lebih istimewa dari jenglot ini, dia banyak dicari oleh penyuka barang antik atau penyuka barang gaib. Kalau dijual harganya bisa ratusan juta. Masalahnya cara dapatnya pun tidak gampang. Orang harus mencari di tempat-tempat tertentu. Kalau di Banyuwangi katanya jenglot banyak ditemukan di alas Purwo. Mencarinya pun bukan seperti mencari jamur yang datang keliling lalu nemu di semak-semak, tapi dengan puasa dan ritual tertentu. Ayo, mau tanya apa lagi? Tanya Pak Sugeng sambil membuka tutup kotak biskuit Hongguan yang di dalamnya berisi keripik pisang. Aku mengambilnya beberapa, tapi tidak dengan sepupuku. Sepupuku tak seperti biasanya. Dia diam sepanjang aku bercakap dengan Pak Sugeng. Bahkan keripik pisang kesukaannya pun tak dijamah, meski aku sudah menyodorkan padanya. Dia tampak begitu ketakutan. Aku mempercepat pertanyaanku. Kalau semacam jimat gitu ada nggak Pak? Yang paling sakti? Ada.
"Apa Pak? Sakti bagaimana?" "Tali pocong. Orang sini percaya tali pocong sangat sakti karena bisa dibuat ilmu kebal. Makanya saya ini sering tukaran tapi nggak pernah luka-luka," katanya. Lalu tertawa dan meneruskan isapan rokoknya. Seketika aku merinding. "Cara dapatnya bagaimana?" tanyaku. "Ya nyuri di kuburan." Lalu dia diam lagi, melihat sepupuku yang semakin takut, mengumpulkan asap rokok dan bercerita lagi. "Tapi kamu jangan bilang-bilang ya, aku pernah nyuri tapi bukan punya orang desa sini kok. Tali pocong yang dicuri itu bukan milik mayat sembarangan, tapi mayat yang matinya Selasa Kliwon. Harus Selasa Kliwon." Sepupuku duduk mendekat menggandeng tanganku. "Bapak berani sekali, apa nggak pernah dihantui?" "Tentu, awal-awal aku mencuri tali pocongnya, pocong itu terus menghantuiku. Kemanapun dia selalu ikut, aku menunduk, aku melihat dia, aku menengadah, aku melihat dia, kemanapun aku menoleh, aku akan melihat dia. Wajahnya hancur, tak karuan, matanya mendelik. Terus pocong itu kapan hilangnya Pak?" "Dia masih sering berkeliaran di sini, kadang-kadang saja dia hilang tapi kembali lagi." Bulu kuduku berdiri, sepupuku menarik-narik tanganku seperti sengaja menyuruhku cepat pulang. Setelah basa-basi sebentar, akhirnya aku pamit lantaran melihat sepupuku yang makin pucat ketakutan. Tampaknya sepupuku itu benar-benar ketakutan. Dia diam sepanjang perjalanan. Aku bertanya padanya, tapi dia hanya menjawab singkat-singkat saja, kadang diam dan menyembunyikan wajah di balik tanganku. Aku pun mengantarkannya ke rumahnya. Dia segera memeluk ibunya dan masih juga ketakutan. Aku pulang, segera merebahkan badan di kamar, tapi cerita-cerita Pak Sugeng terus membayang. Dan saat aku tidur, entah kenapa, perasaan dingin, singlu, hening seperti waktu di rumah Pak Sugeng itu masih menyelimutiku. Aku merasa berada di tempat lain. Kamar yang biasanya gerah pun membuat tubuhku terasa dingin. Hingga tengah malam bapakku mengetok-ngetok kamarku dengan keras, menyuruhku segera bangun dari tidur dan segera ikut dia pergi ke rumah Pak Sugeng. Saat aku bertanya alasan bapak heboh mengajakku kembali ke rumah itu, dia tak menjawab. Hanya tadi aku sempat dengar nama Bule, ibu adik sepupuku, disebutnya beberapa kali saat bapak bicara dengan ibu. Akhirnya aku menelpon Bule dan memintanya menyambungkan dengan adik sepupuku yang saat itu sama tak bisa tidurnya denganku. Dalam ketakutannya, sepupuku bilang, di rumah Pak Sugeng banyak makhluk menyeramkan. Yang paling menakutkan adalah makhluk seperti orang berbalut kain putih, bermata besar dengan wajah kasar, hitam dan tak karuan. Sepertinya dia tak suka dilihat karena tiap kali sepupuku melihatnya, matanya makin melotot seperti marah. Dan entah kenapa, kata sepupuku, makhluk itu terus berada di sampingku sejak pertama masuk ke rumah Pak Sugeng. Saat aku berdiri, makhluk itu ikut berdiri. Saat aku duduk, makhluk itu ikut duduk. Terus memperhatikanku dengan wajah tidak bersahabat. Jelas sepupuku saat itu membuatku begitu gemetaran. Dan semenjak kejadian itu, aku memang merasa tak pernah sendiri. Tiap aku menyanyi seperti ada yang mendengarkan, tiap aku tidur seperti ada yang tergeletak di sampingku. Tiap aku senyum seperti ada yang ikut tersenyum. Berapa kali aku mengaca, wajahku sekelebat merubah menjadi sebentuk wajah menyeramkan terbungkus kain kafan. Bahkan sepupuku sampai sekarang pun selalu ketakutan kalau melihatku. Meskipun pengajian sering dilakukan, bahkan tali pocong yang dicurinya telah dikembalikan ke makam semula, tapi sampai kini tak ada bedanya.
Sebentuk makhluk yang sering disebut pocong itu masih saja tak mau pergi.